Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Materi kita di video kali ini adalah mengenai ayat-ayat yang membahas tentang kesantunan. Kita sebagai orang yang mempunyai adat istiadat juga dikenal dengan kesantunannya. Banyak definisi yang mendefinisikan tentang kesantunan, diantaranya adalah bahwasanya kesantunan itu merupakan aturan atau perilaku yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi syarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karenanya, kesantunan seseorang atau sikap santun dari seseorang itu biasanya menjadi sesuatu yang sudah disepakati oleh orang bersama. Sikap-sikap santun yang ada biasanya diberi standar oleh masyarakat setempat di mana kita tinggal. Disitulah adat istiadat dan tata cara kesantunan yang kita junjung. Dalam istilah lain, kesantunan juga disebut sebagai tata krama. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sikap santun ini, karena pada dasarnya agama Islam sendiri pun agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan sikap-sikap kesantunan. Oleh karenanya menjadi ciri khas utama dari agama Islam untuk berlaku santun. Di antara ayat yang menjelaskan tentang kesantunan diantaranya adalah yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang nanti akan dibahas, sikap-sikap santun akan selalu banyak disebutkan atau dijelaskan dengan lafadz hasan, ihsan semisalnya, atau dengan lafadz salam. Pada ayat ini misalnya surat Al-Baqarah ayat 83 ini dijelaskan bahwasanya bagaimana tata cara orang Islam, orang yang mempunyai iman Islam ini berperilaku kepada orang lain. Di sini dijelaskan bagaimana orang Islam itu dalam berperilaku sehari-hari mereka selalu menyembah Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Ini merupakan kesantunan adab kita, tata krama kita kepada pencipta alam semesta. Kemudian setelah beribadah kepada Allah ada berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara berurutan dijelaskan, setelah kepada Allah, hubungan kepada sang pencipta secara vertikal, kemudian secara horizontal dimulai dengan yang paling wajib untuk kita muliakan terlebih dahulu, yakni orang tua. Baik itu adalah orang tua kita secara biologis maupun orang tua secara ideologis, orang tua di rumah maupun di sekolah atau di tempat belajar. Baru setelah itu bagaimana disebutkan untuk berbuat baik kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, anak-anak yang belum balik dan tidak mempunyai orang tua, kepada orang-orang miskin, dan bagaimana kita berperilaku, bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Sebagai penjelasan dari menyembah kepada Allah tadi juga, orang yang Islam itu orang yang punya iman dalam hatinya akan mendirikan sholat dan menunaikan zakat.
Ini menjadi ciri utama seseorang yang beragama Islam, yang mempunyai iman Islam dalam hatinya, benar-benar iman Islam. Nah, makanya di belakang dijelaskan tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Meskipun seharusnya orang Islam iman itu melakukan hal ini, cirinya adalah ini, tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak melakukan ini. Jadi kembali lagi, ciri utama seorang yang punya iman yang Islam itu mempunyai perilaku yang santun dan tata krama yang baik, mulai dari tata krama kepada Allah, tata krama kepada orang tuanya, kepada sesama, dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang kedua pada surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana perilaku orang yang beriman, orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari orang yang benar-benar bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ketika berjalan di muka bumi ini itu berjalan dengan penuh wibawa, dengan penuh rasa rendah hati, lemah lembut, tenang, rendah hati, dan penuh wibawa. Ini adalah sikap atau sifatnya orang yang beriman kepada Allah, sifatnya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang lain yang memusuhinya, orang lain yang merendahkannya, menghinanya, maka mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah ini malah memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang menghinanya. Ini pun bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau meskipun dihina, dicaci, bahkan dilempar kotoran sekalipun oleh orang-orang kafir, beliau tetap membalasnya dengan balasan yang baik. Nah, ini juga menjadi ciri dari bagaimana orang Islam, orang yang mempunyai iman Islam dalam hatinya ketika berperilaku. Ini orang Islam yang seharusnya menebar kasih sayang, menebar rasa santun, kesejukan dalam perilakunya, dalam sikap-sikapnya. Ya, dan ini seharusnya yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan untuk kepada orang yang menghinanya pun memberikan salam, memberikan hal yang baik, membalas dengan hal-hal yang baik, apalagi dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya hal yang baik itu tidak sama dengan hal yang buruk. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak bisa disamakan. Maksudnya adalah tidak bisa kita, ya sudahlah kita melakukan hal yang baik, ya sudahlah kita melakukan hal buruk. Jangan pernah berpikiran seperti itu, karena berbuat yang buruk itu bukan merupakan pilihan. Satu-satunya pilihan yang kita miliki, satu-satunya pilihan yang harus kita pilih adalah untuk bersikap dan berbuat yang baik. Makanya idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Makanya ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, tetap kita balas dengan cara-cara yang baik, kita balas dengan metode-metode yang bagus, yang baik, yang bisa melunakkan hati orang yang memusuhi kita. Bahkan dengan baiknya hal yang kita balas, dengan bagusnya hal yang kita balas, seakan-akan menyeratkan bahwasanya antara kita dengan orang yang memusuhi kita itu seperti teman yang akrab, bukan seperti orang yang bermusuhan. Nah, ini salah satu sikap dan sifat dari seorang yang mempunyai iman Islam dalam hatinya.
Dia membalas orang yang berbuat buruk kepadanya dengan balasan yang baik, bukan malah justru balas dendam kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sikap-sikap seperti pemaaf, pemberi ampunan, kemudian sikap dermawan, itu adalah sikap-sikap seorang yang mempunyai iman Islam dalam hatinya. Bahkan bukan hanya kepada orang yang baik kepadanya, melainkan juga kepada orang yang berbuat buruk, orang yang menjahatinya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam ayat yang sudah disebutkan tadi, sudah dijelaskan beberapa ayat yang menjelaskan tentang kesantunan. Nah, dari ayat ini kita sebagai seorang yang mukmin, orang yang beriman, wajib bagi kita setidaknya berusaha untuk mengamalkan ayat ini. Kita selalu berbuat baik, berbuat santun kepada siapapun itu, baik yang berbuat baik kepada kita maupun yang jahat atau menzalimi kita. Dan tentu saja pahalanya adalah pahala surga untuk kita semua. Dengan kesantunan yang kita lakukan, dengan tata krama yang baik yang kita lakukan, barangkali dari situ nanti akan muncul lingkungan hidup kita yang damai, yang menenangkan hati, karena sikap santun yang kita lakukan bisa memberikan contoh dan bisa mengilhami, menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan yang serupa, sehingga kesantunan menjadi adat istiadat dan menjadi tolak ukur atau prasyarat dalam sebuah lingkungan. Dan kesantunan yang sudah dijelaskan oleh agama Islam ini, dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran ini, bisa menjadi tolak ukur atau standar minimal kesantunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.